Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kabarnya gimana guys? Mas bro gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Haji, sehat-sehat saja. Sekarang berhubung editornya masih sibuk jualan, kita bikin konten non serem. Apa itu nonsen mas bro? Nonton sembari merem. Oke lah kalau begitu lanjut saja mas bro. Baiklah, kali ini kita akan menyimak kisah Abu Nawas mencari harta karun di dalam istana kerajaan. Bagaimanakah kisahnya? Jadi di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja mengundang Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Ada perlu apa kakak? Disuruh menghadap? Wahai Abu Nawas, tadi malam aku bermimpi ketemu kakek yang sudah tua. Ya iyalah, namanya juga kakek masa masih muda. Ia mengatakan kalau di dalam istana ada harta karunnya Abu Nawas. Dan katanya hanya kamulah yang bisa menunjukkan di mana keberadaan harta karun tersebut. Aku jadi penasaran, bagaimana ya bentuknya harta karun? Gimana kamu sanggup nggak mencarinya? Ampun Paduka yang mulia, menurutku mimpi Baginda itu hanyalah sebuah bunga tidur saja tanpa ada arti penafsirannya. Paduka jangan terlalu percaya dengan mimpi Paduka tadi malam Paduka. Tapi gini Abu Nawas, aku yakin kalau mimpiku yang tadi malam itu bukanlah sebuah mimpi yang sembarangan. Kayaknya yakin banget ini seperti sebuah petunjuk gitu loh. Petunjuk yang seperti jelas gitu Abu Nawas. Lah terus maunya Paduka bagaimana? Bagaimana selanjutnya Paduka? Kalau sudah mimpi kayak gitu coba. Oh jadi gini Abu Nawas, aku ingin kamu segera secepatnya untuk menunjukkan saya di mana tempat keberadaan harta karun tersebut yang dikatakan oleh kakek-kakek dalam mimpi saya itu. Kalau sampai kamu tidak bisa menemukannya, kamu akan saya hukum seberat-beratnya. Merepotkan saja ini. Cepat segera cari Abu Nawas secepatnya. Seketika Abu Nawas pun langsung terkejut dan merasa menyesal, menanya-nanyakan baik dan takut khawatir akan dihukum. Pada harinya, gara-gara mimpi itu, Abu Nawas akan mendapatkan hukumannya. Ini pasti akal-akalan Paduka saja. Paduka ingin menjebak diriku dalam sebuah masalah yang sulit, kemudian akan menghukum aku. Paduka memang sengaja jahil seperti itu. Kenapa malah bengong Abu Nawas? Ayo laksanakan tugas kamu. Jangan diem baik, segera laksanakan. Abu Nawas, laksanakan. Ampun Paduka yang mulia. Begini Paduka, tolong beri hamba waktu 3 hari. Hamba ini ingin menemui kakek-kakek tersebut yang ada dalam mimpi Paduka semalam. Sepertinya saya perlu memperjelas hal tersebut. Mendengar hal itu, Raja pun kaget. Ia khawatir kalau Abu Nawas pun akan mengetahui tentang kebohongan dalam mimpi tersebut. Karena memang hanya akal-akalan sang raja saja. Untuk apa kamu menemui kakek tua itu segala Abu Nawas? Gak perlu, udah segera laksanakan tugasmu gitu aja kok repot. Maaf Paduka, waktu itu kan Paduka lupa menanyakan di mana letak harta karun tersebut ya toh. Jadi aku masih bingung. Aku harus perlu menginterogasi, memperjelas di mana letak harta karunnya. Setelah Baginda Raja menyetujui persyaratan dari Abu Nawas pun dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya. Setiba di rumahnya, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya bisa lolos dari jebakan dan hukuman sang raja yang akan menghantuinya di masa-masa
yang akan silam. Ia pun bingung, istrinya juga bingung. Kemudian istrinya menghampiri dirinya. Abu Nawas berkata, "Wahai istriku, buatkan aku minuman teh yang anget, yang manis. Kepalaku pusing 7 keliling. Pusing, 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 pusing." "Oh, wahai suamiku, kita harus hemat air. Sekarang kita sedang musim kemarau, airnya susah. Sumur-sumur tetangga juga sudah tidak mengeluarkan air lagi, oh suamiku. Tidak boleh boros-boros air. Kita ini masih beruntung, sumurnya masih ada air. Meskipun hanya sedikit, tetap saja kita beruntung karena bisa memanfaatkan air yang begitu bermanfaat dan penting." rupanya berkat penjelasan dari sang istri, Abu Nawas menemukan solusi atas permasalahannya yang tengah ia hadapi. Menemukan ide yang cemerlang, terinspirasi, kemudian bisa menimbulkan ide celuing di pikirannya. Di hari kemudian, Abu Nawas segera berangkat ke istana menghadap Baginda Raja di sana. "Bagaimana, Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukannya? Kamu sudah menjumpai kakek tua itu? Atau sudah menemukan tempat harta karun?" Sudah, Paduka. Jadi tadi malam saya itu sudah mendatangi kakek itu lewat mimpi juga, Paduka. Dan kakek itu ternyata menunjukkan saya di mana letak harta karun yang begini maksud tersebut yang ada di dalam mimpi. Betulkah begitu? Aku ini sangat penasaran di mana letak harta karunnya, karena aku tidak sabar ingin segera melihatnya, Abu Nawas. Cepat segera tunjukkan kepadaku. Kemudian Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja untuk mendatangi sumur yang ada di dalam istana kerajaan tersebut. Itu adalah harta karunnya, Paduka. Itu harta karun yang ditunjukkan oleh kakek tua itu. Ya, air yang ada di dalam kolam itu adalah harta karun, Paduka. Mana? Aku tidak melihatnya, Abu Nawas. Jangan mengada-ngada kamu. Itu hanyalah sebuah air saja, tanpa ada emas bergelimpangan atau apapun. Itulah, Paduka, yang hamba maksud dengan harta karun. Ya, air di dalam sumur ini, Paduka. Baginda Raja masih kebingungan dengan penjelasan yang diberikan oleh Abu Nawas karena tidak ngeh dan tidak nyambung. Jadi ini, Paduka, andaikan sumur di istana tidak mengeluarkan air, apakah kiranya Paduka mau menukarnya dengan emas agar sumurnya mengeluarkan air? Ya gimana ya? Gini, Paduka, tidak ada satupun sumur di Baghdad sekarang di musim kemarau ini yang bisa mengeluarkan air misalnya. Terus bagaimana Paduka bisa mendapatkan air? Ya, aku tentunya akan menjual separuh kerajaanku. Aku bersedia memberikannya asalkan aku mendapatkan airnya di dalam yang aku butuhkan, karena air itu sangat penting, kan, Abu Nawas? Ya, bukankah begitu? Air adalah harta karun yang sangat berharga dan tak ternilai. Sampai-sampai Paduka saja rela menukarkannya dengan emas. Berarti memanglah harta karun yang sangat tidak bernilai itu adalah air ini, Paduka. Tutur Abu Nawas menjelaskan keribetan dalam pikiran Baginda Raja supaya jelas dan gamblang. Ucapanmu ada benarnya juga, ya, Abu Nawas. Andaikan air ini tidak mengeluarkan air, tentunya aku akan menjual kerajaanku untuk mendapatkan air. Baiklah, jawabanmu memang sangat benar. Aku akan memberikan kamu hadiah uang untuk sebagai hadiah dari
jawabanmu. Terima kasih Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan hadiah uang dari Baginda Raja atas penjelasan, nasihat dan hikmah kepada Baginda Raja. Baiklah kawan-kawan, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini bahwasanya janganlah meremehkan segala sesuatu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu saja segala sesuatu yang kita dapatkan, ya termasuk air, makanan, minuman, beras, apalagi sekarang keamanan. Di mana-mana banyak perang, tapi di Indonesia Raya Merdeka masih tetap aman, tentram, gemeh ripah, loh jinawi, toto titi tentrem kartora harjo. Apa itu? Haji, kok sangat membingungkan saya. Ya pokoknya aman gitu lah Mas Bro, nggak usah tanya-tanya, ntar saya ikut bingung. Oke lah, langsung saja kita menyibukkan dengan keseharian kita. Yang bekerja silakan bekerja, yang sekolah silakan sekolah, yang masak silakan memasak. Dilanjutkan kesibukannya masing-masing. Ya terima kasih, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, and comment. Dadah.